Shalom umat Tuhan, GKI Kalideres yang dikasihi oleh Tuhan. Senang kembali menyapa Bapak Ibu dalam sapaan gembala pada pekan ini. Saya berharap semua kita dalam keadaan yang sehat dan dalam pemeliharaan Tuhan yang penuh kasih. Umat Tuhan, mari kita bersehati dalam doa. Kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang penuh kasih dan maha murah, berkatilah kami Tuhan dengan firman-Mu pada saat ini, supaya kami dimampukan untuk terus melanjutkan perjuangan hidup kami, terutama di tengah situasi yang sulit di tengah pandemi ini. Ya Tuhan, kami mohonkan doa kami padamu, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, yang diambil dari Mazmur pasal yang ke-6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian untuk kita. Menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Umat Tuhan, Mazmur 6 ini merupakan ratapan pertama Daud kepada Tuhan. Ada ungkapan kegelisahan oleh karena musuh-musuh Daud. Daud merasa depresi oleh karena mereka bermegah dan berusaha untuk mengacaukan kehidupan Daud. Daud mengungkapkan ada perasaan cemas, takut, bahkan sedih dalam kata-kata yang terungkap dalam Mazmur pasal 6 ini. Ayat 4 mengungkapkan Daud bertanya kepada Tuhan, berapa lama lagi? Berapa lama lagi Tuhan Engkau membiarkan musuhku bermegah karena diriku? Ayat 7 Daud juga mengungkapkan tentang demonstrasi dari jiwanya atau hatinya, dengan ungkapan fisik, dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. Saudara, Mazmur ini coba mengajak kita untuk bersikap transparan seperti Daud. Transparan di hadapan Tuhan, mengungkapkan perasaan-perasaan secara terbuka kepada Tuhan. Belajar untuk mengakui bahwa hidup ini bukanlah hidup yang sempurna. Ini hidup yang sulit, ini hidup yang tidak mudah untuk dihadapi dengan kekuatan diri kita sendiri. Saudara-saudara, Daud mengajak kita untuk belajar agar jangan memendam perasaan hanya untuk diri kita sendiri. Jangan menyembunyikan masalah, jangan menganggap bahkan masalah seolah-olah tidak ada, saudara-saudara. Jika kita belajar untuk menyembunyikan masalah, menganggap masalah seolah tidak ada, saudara-saudara, ini cara yang akan menghantar kita pada perasaan yang depresi dan frustrasi. Ketika Daud memiliki masalah, dia membawa semua itu dalam doa-doanya kepada Tuhan. Dalam doa-doa yang berulang-ulang, yang terus-menerus mau melibatkan Tuhan dalam setiap pergumulan dan perasaan yang terjadi. Sampai pada akhirnya Daud mengakui bahwa ia beroleh kekuatan baru, harapan yang baru dari Allah, oleh karena Tuhan telah mendengarkan suara tangisanku. Daud yakin bahwa Tuhan tidak akan membiarkan dirinya tenggelam dalam kesuraman hidupnya. Tuhan pasti akan menolong dan memulihkan kehidupannya. Umat Tuhan, dalam ayat yang pertama Daud mengakui bahwa pergumulan terjadi memang betul karena seizin Tuhan. Itu diizinkan dalam rangka mendisiplin Daud layaknya seorang anak yang sedang dididik oleh ayahnya. Namun Daud yakin bahwa Tuhan yang ia sembah, yang ia imani, bukanlah sosok ayah yang keras atau yang kejam, yang tanpa perasaan, melainkan ayah yang penuh dengan belas kasihan dan kemurahan. Dia yakin bahwa disiplin ini akan menghasilkan buah kebenaran dan sukacita, damai, sejahtera dalam kehidupan Daud. Maka Daud terus belajar untuk mengarahkan pandangan, mengarahkan hati hanya kepada Tuhan. Dan terus memohon kepada Tuhan, kembalilah ya Tuhan, bebaskanlah aku.
Oh Tuhan, selamatkanlah aku demi kemurahan-Mu. Daud sungguh-sungguh yakin bahwa inilah yang benar, bahwa Tuhan punya karakter yang maha kasih, penuh dengan belas kasihan. Dia tahu pada akhirnya Tuhan akan berpihak dan menunjukkan kemurahan hatinya kepada Daud dan menolong dia. Saudara-saudara, inilah poin yang sangat penting dari Mazmur pasal 6 ini, yakni iman Daud di tengah depresi yang sedang ia alami. Dengan iman ia berkata bahwa Tuhan ada di pihakku dan mendengarkan doa-doa dan permohonanku. Saudara-saudara, mungkin orang-orang sekitar kita atau musuh-musuh kita sedang berharap agar kita tenggelam dalam perasaan yang mengasihani diri sendiri. Tenggelam dalam perasaan depresi, takut, perasaan yang menghukum diri oleh karena kegagalan yang sempat terjadi. Namun dengan iman kita yakin, iman berkata bahwa Tuhan ada di pihak kita dan siap untuk menolong kita sesuai dengan kehendaknya yang terbaik. Dia menerima kita, Dia mengasihi kita, Dia mendengarkan tangisan kita, dan Dia siap untuk menyatakan pertolongannya tepat pada waktunya. Umat Tuhan pada zaman ini, banyak orang tidak lagi membawa beban hidupnya, mencurahkan hatinya, mengungkapkan pengalaman hidupnya kepada Tuhan. Mereka tidak lagi berjuang atau bertahan dalam doa, dalam pengharapan kepada Tuhan. Mereka berpikir bahwa usaha manusialah yang efektif, bantuan manusialah yang berguna, dan semua depresi, kecemasan, ketakutan itu harus dilepaskan dengan cara hidup dalam foya-foya dan pesta pora. Atau mungkin hidup dalam sikap yang berpura-pura seolah-olah masalah tidak ada. Umat Tuhan, Daud telah menunjukkan sikap yang benar di tengah depresi. Terus berharap, terus meyakini Tuhan ada di pihak kita. Saya pribadi ingin punya sikap yang sama seperti Daud. Saya juga berharap supaya semua kita punya sikap yang sama seperti Daud. Jangan menyerah di tengah depresi, di tengah pergumulan yang sedang terjadi. Teruslah kuatkan hati, teruslah setia dalam doa-doa saudara, ibadah saudara, dan dalam setiap pengharapan yang teguh, yang terus diungkapkan kepada Tuhan. Berulang-ulang, terus-menerus, semua diceritakan, diungkapkan kepada Tuhan. Sampai pada akhirnya, kekuatan baru, harapan baru, dan pertolongan yang baru akan Tuhan nyatakan kepada kita, tepat pada waktunya dan indah pada waktunya. Tuhan memberkati kita semua, kini dan seterusnya. Amin.